Apa ciri-ciri mereka yang darahnya sudah mulai rusak, pembuluh darahnya sudah mulai tersumbat? Ya kaki gampang kesemutan, gampang baal, kebas-kebas, kalau di kepala yo sering migrain, leher kenceng, tubuh lemah, kalau terjadi sumbatan di jantung akan nyeri dada, sesek dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa sudah terjadinya kerusakan darah dan pembuluh darah. Pertanyaannya lagi, apa yang menyebabkan kerusakan darah dan pembuluh darah? Sehingga terjadinya kerusakan di sel-sel kita. Penyebabnya karena faktor radikal bebas. Tolong ini diperhatikan, ini penting sekali ilmunya. Radikal bebas. Radikal bebas itu satu molekul yang kehilangan pasangan elektronnya, sangat reaktif, kalau nempel di sel, sel kita rusak. Entah itu sel darah merah, entah itu sel darah putih, di mana sel darah putih kita tahu sebagai antibodi tubuh kita, entah itu di pembuluh darah. Kalau terjadinya kerusakan di pembuluh darah, ya akan terjadi peradangan. Ini bahaya sekali. Kalau terjadinya peradangan atau inflamasi terjadi di pembuluh darah kita, ini yang menyebabkan pembuluh darah kita menjadi rusak. Yang pada akhirnya kolesterol, zat-zat sisa itu mengendap di tempat terjadinya peradangan tadi, sehingga terjadi yang namanya plak atau sumbatan pembuluh darah. Nah, radikal bebas itu terbentuk akibat proses oksidasi. Tolong perhatikan lagi. Oksidasi ini apa? Oksidasi itu contohnya kalau di luar sana besi berkarat. Berarti tubuh kita bisa karatan, ya. Proses oksidasi terjadi secara alami, Bapak Ibu sekalian. Bisa kita bernafas, beraktivitas, saya berbicara, bahkan kita tidur terjadi proses oksidasi. Ya. Karena manusia tidak bisa menghindari proses oksidasi, Allah sudah menciptakan obatnya ada dalam tubuh kita. Diproduksi tanpa Bapak Ibu sadari sejak kita kecil, ya, di saat kita lahir di dunia sampai nanti kita mati. Ada obat dari segala macam obat, rajanya obat sebagai benteng pertahanan pertama yang dapat menetralisir terjadinya oksidasi. Kalau tidak ada obat ini, 5 menit tubuh kita rusak, Pak. Namanya antioksidan, betul. Kalau hari ini kita masih berkecimpung di vitamin, di antibodi, sudah ketinggalan zaman, Pak. Hari ini dokter-dokter di Eropa, di Amerika, penemu-penemu suplemen, itu bagaimana caranya menemukan satu antioksidan yang kembali lagi tujuannya untuk menetralisir terjadinya oksidasi agar tidak terbentuk yang namanya radikal bebas. Ini penting sekali. Antioksidan diproduksi dalam tubuh kita. Ada 2, glutathione dan superoksid dismutase. Glutathione itu rajanya antioksidan. Ya. Dan SOD, panglimanya. Ada raja yang memimpin negara, ada panglimanya. Atau perdana menteri lah. Jadi yang menjaga tubuh kita itu sesungguhnya bukan antibodi. Antibodi itu benteng pertahanan kedua, Pak. Benteng pertahanan pertama namanya antioksidan, glutathione dan superoksid dismutase. Namun setelah usia Bapak 40 tahun, produksi antioksidan, glutathione dan SOD menurun. Makanya itulah yang disebut tua. Menurunnya produksi antioksidan. Sehingga pada saat usia 40 tahun dan terus bertambah, terjadinya oksidasi yang tidak diimbangi dengan produksi antioksidan, sehingga terbentuk yang namanya radikal bebas. Dan radikal bebas inilah yang mulai merusak pelan-pelan sel-sel tubuh kita. Sudah mulai jelas ya, Pak? Sudah mulai jelas ya? Oke. Tapi Allah Maha Baik. Allah bukan hanya menciptakan antioksidan dalam tubuh kita, tapi juga sudah menyiapkan plan B-nya. Menciptakan antioksidan ada di sekitar kita sebagai obat, sebagai penawar. Ada di mana? Ada di buah dan tanaman herbal. Yang dimana antioksidan itu disebut sebagai prajurit-prajurit antioksidan. Jenisnya ada ratusan. Contoh, resveratrol, antioksidan yang dapat mencegah dan mengobati penyakit darah dan jantung, stroke. Ada di buah yang berwarna merah keungu-unguan. Buah apa itu? Anggur, blueberry, strawberry, buah delima. Terong bukan buah, Pak.
Ya. Tapi ada juga buah yang banyak mengandung antioksidan resveratrol. Selain itu juga banyak mengandung antioksidan lainnya. Tapi mungkin buah ini dianggap sebelah mata oleh kita. Padahal ini rajanya buah yang ada di Indonesia. Mungkin kalau delima susah, blueberry susah. Tapi buah ini ada di Indonesia. Namanya buah jamblang. Oke, jamblang bagus. Tapi ada yang lebih baik dari jamblang. Apa? Buah manggis, Pak. Kapan terakhir makan buah manggis? Antioksidan namanya lycopene. Dapat mencegah penyakit prostat. Bapak-bapak yang sudah mulai susah kencing nih. Kencingnya tidak tuntas, netes lama. Kemungkinan sakitnya prostat. Dapat dicegah, diobati oleh lycopene. Ada di mana? Buah tomat dan semangka. Tomat dan semangka, makan tomat dan semangka tiap hari. Antioksidan namanya bromelin, dapat mencegah penyakit kanker, tumor payudara. Ada di mana? Buah nanas. Bilang sama ibunya di rumah kalau pengen tidak kena penyakit kanker payudara, makan nanas tiap hari. Dan nanas juga dapat mencegah penyakit osteoporosis karena mengandung kalsium yang sangat tinggi. Untuk mencegah penyakit Alzheimer atau pikun, makan buah alpukat. Untuk mencegah penyakit batu empedu, makan buah apel, dan semua buah mengandung prajurit-prajurit antioksidan. Siapa di antara Bapak Ibu yang setiap hari makan minimal 3 jenis buah-buahan? Siapa di antara Bapak Ibu yang dalam waktu 1 minggu tidak makan goreng-gorengan? Siapa di antara Bapak Ibu yang di rumahnya tidak punya mie instan? Yang di rumahnya tidak punya mie instan, tunjuk tangan. Dan siapa di antara Bapak Ibu yang sudah meninggalkan gula pasir? Inilah jawaban kenapa masyarakat kita banyak yang sakit. Sementara Allah sudah memberikan berkah luar biasa kepada bangsa kita. Betul? Iklim terbaik, tanah paling subur, produsen buah terbesar di dunia, dan produsen tanaman obat terbesar nomor 2 di dunia. Ada 40.000 jenis tanaman obat yang belum kita manfaatkan secara benar. Ya. Antioksidan. Lalu bicara antibodi. Antibodi nggak usah dibahas lah, udah terlalu kuno ya. Tapi itu juga penting, di mana benteng pertahanan kedua adalah antibodi. Dan benteng pertahanan ketiga, ya, proses yang paling penting dari semuanya itu adalah regenerasi sel. Kenapa penyakit diabetes nggak bisa sembuh-sembuh? Ya karena obat yang selama ini kita minum hanya sekedar nurunin gula. Tapi yang harus dilakukan, lakukanlah pengobatan secara holistik. Dibersihkan tubuh kita dari radikal bebas, dinetralisir proses oksidasinya, tentunya dengan herbal golongan fitofarmaka yang mengandung senyawa aktif antioksidan, ya. Lalu dikuatkan imunitasnya dan diberikan herbal atau suplemen yang memiliki fungsi regenerasi sel. Itulah holistic integrated medicine.